kita akan segera menyaksikan jalannya pertandingan yang menarik ini di babak kedua. Persijap Jepara melawan tim Macan Putih Persik Kediri, kedudukan sementara adalah 1-1. Dan ini dia babak kedua. Persijap melawan Persik Kediri langsung dari Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Jawa Tengah. Inisiatif penyerangan langsung dilakukan oleh Persijap Jepara melalui Pablo Francis. Ya, patut ditunggu juga apakah ada sebuah pergantian pemain yang dilakukan oleh Coach Junaidi. Kita lihat di bangku cadangan masih ada seorang Nur Hadi yang juga dikenal sebagai seorang penyerangan yang haus gol. Sangat menarik untuk melihat apakah seorang Nur Hadi diturunkan di pertandingan ini untuk menjawab kesulitan Jepara untuk mempenetrasi lini belakang Persik Kediri dan masuk ke kotak penalti seorang Herman Batak. Dibuang saja oleh Gunawan Dwi Cahyo, lemparan ke dalam bagi Persijap Jepara. Nurul Huda, kurang cermat Nurul Huda. Jatuh di kaki Legimin Raharjo, lebar ke kanan. Yongki ada di situ. Masih Yongki, dibayangi dengan ketat oleh Catur Bintang. Amarildo Souza, Yongki Aribowo, Nekan Nasirov, Isdianto, kerjasama dia dengan Evaldo Silva. Pemain yang berasal dari Turkmenistan, Nekan Nasirov, dan ini dia Evaldo Silva. Ya, menarik memang melihat Evaldo masih tetap berdiri di jantung pertahanan Persijap Jepara meski sudah 2 kali ya terkapar di babak pertama tadi karena mengalami benturan dalam kondisi yang tidak fit. Loyalitas Evaldo tetap eksis di Persijap Jepara. Sergio Junior maksudnya ke Catur Bintang. Bukan pelanggaran, kembali Sergio Junior. Isdianto, sebuah crossing Isdianto mengarah ke Pablo Francis. Masih mampu diselamatkan oleh Husnul Yuli. Pemain yang sebelumnya telah memperkuat Persik Kediri, Husnul Yuli. Evaldo Silva, Isdianto, masih Isdianto, Johan Juansyah kali ini Terlalu ambisius Johan Juansyah. Lagi-lagi tendangan-tendangan jarak jauh yang tidak terukur dan hanya spekulasi diperlihatkan oleh para pemain Persijap Jepara. Tampaknya Coach Junaidi belum juga mengendurkan ataupun juga merubah strategi tendangan-tendangan langsung dari luar kotak penalti yang tidak akurat. Evaldo Silva, Aulia Siregar berpindah ke kanan. Pablo Francis kembali berhadapan dengan Oka John. Pelanggaran kembali dilakukan oleh Oka John terhadap Pablo Francis. Kita lihat Oka John membentangkan tangannya 5-5, 50-50, 50-50 mungkin situasinya. Dan dia berharap wasit tidak memberikan call. Namun apa yang terjadi memang kita lihat justru menjadi sebuah keuntungan. Nurul Huda menghadapi bola.
Nurul Huda langsung ke kotak penalti Persik Kediri. Masih diselamatkan oleh heading Oka John. Pemain yang sebelumnya memperkuat Persiwa Wamena, Oka John. Ya, Juga masih jauh dari sasaran sebuah heading yang dilepaskan oleh Sergio Junior. ya, ini tampak jelas ya bagaimana pertandingan ini menyita stamina para pemain dari kedua tim. Berlangsung sangat cepat dan juga keras. Iya. Dan kita melihat bagaimana suasana pertandingan meskipun berlangsung sangat cepat, sangat keras, justru tidak menjurus kasar. Suatu apresiasi tentunya bagi para pemain kedua tim yang sangat menjunjung tinggi sportivitas. Nawan Dwi Cahyo, pemain yang nyaris saja membobol gawang Danang Wiatmoko. Beberapa pada babak pertama, Pablo Francis cukup baik. Penetrasi Pablo Francis diakhiri oleh sebuah sliding dari Legimin Raharjo, namun bukan pelanggaran. Husnul Yuli kali ini kembali dikawal dengan ketat oleh Evaldo Silva. Ya, ini adalah inisiatif yang baik ya dari Evaldo Silva. Bagaimana ia bisa bertukar posisi, langsung menutup gerak seorang Husnul Yuli di sisi sebelah kanan pertahanan Persijap Jepara. Dan disinilah terlihat bukti yang nyata bagaimana sangat berpengaruhnya seorang Evaldo Silva di jantung pertahanan Persijap Jepara. Benturan Nekan Nasirov dan juga Isdianto. Ya, memang ada gerakan menginjak tadi dari Maikan kepada kaki dari Isdianto. Sebuah set piece tampaknya akan dieksekusi oleh Isdianto. Langsung ke kotak penalti Sergio Junior. Kembali Nurul Huda. Ya, kita lihat untuk kedua kalinya Nurul Huda melakukan tendangan yang sebetulnya dalam posisi sangat enak sekali untuk membidik target, namun lagi-lagi masih melambung di atas mistar. Ya, kita melihat ya di sini serangkaian tendangan-tendangan dari jarak jauh justru memberikan keuntungan bagi kubu Kediri. Kita melihat serangkaian tendangan jarak jauh oleh para pemain Persijap Jepara. Hingga saat ini memang tidak mampu menghasilkan sebuah gol. Justru inilah yang justru mempermudah para pemain Kediri untuk tetap menjaga keutuhan gawang mereka, hanya baru kemasukan 1 gol. Amarildo Souza. Masih Souza. Ya, tampaknya wasit sudah melihat terjadi pelanggaran handsball sepertinya dilakukan oleh Amarildo. Amarildo, pemain yang musim lalu sudah menyumbangkan 5 gol untuk Persijap Jepara dari 30 pertandingan yang ia mainkan. Namun kali ini Persik justru menjadi pesakitan, lebih banyak bermain di bangku cadangan. Dan kali ini ia sebetulnya beruntung mendapatkan posisi starter dengan absennya Mahyadi, Panggabe dan juga Haryanto. Pablo Francis, Johan Juansyah, Sergio Junior. Masih ada Husnul Yuli. Sangat disiplin juga kita melihat penampilan Husnul Yuli. Ya. Baik pada saat bertahan dan juga apabila ia memiliki peluang untuk melakukan overlapping. Kurang cermat Doni FS dan juga Sergio Junior. Legimin Raharjo. Yongki Aribowo. Bukan offside tampaknya, masih Yongki. Namun sayang sekali diakhiri oleh sebuah kesalahan komunikasi Yongki dan juga Pato Morales. Jelas sekali. Offside. Ya, jelas sekali kita melihat Pablo ya di sini. Iya, Pablo selalu mendapatkan kesempatan berlari cepat jika ia memiliki trek lurus. Itu memang sulit untuk dihadang oleh back manapun untuk menandingi kecepatan trek lurus sprint dari seorang Pablo Frances.
Ya, dan kali ini kita lihat Suswanto terkapar berbenturan tadi dengan Johan Juansyah. Apa yang terjadi kita masih nantikan. Namun tampaknya wasit memang lebih dekat terhadap situasi yang terjadi. Wow, ya memang ada gerakan menginjak dari Johan Juansyah, mantan pemain timnas U23 di SEA Games Laos lalu. Saya kira memang ada beberapa catatan hitam yang harus kita garis bawahi dari pemain-pemain Persijap Jepara yang acap berusaha untuk melakukan tackling-tackling keras. Seperti sebelumnya kita lihat bagaimana seorang Aulia Siregar mengganjar Michael Yongki Aribowo di babak pertama tadi, dan masih untung ia hanya mendapat kartu kuning. Dan kali ini giliran Johan Juansyah mengganjar Suswanto. Amarildo Sousa lebar ke kanan. Nekan Nasirov ada di situ. Maksudnya ke Pato Morales tadi, namun dibuang saja oleh Catur Bintang. Kembali hanya melahirkan lemparan ke dalam bagi tim Macan Putih. Nekan Nasirov. Kembali Pato Morales. Cukup tinggi teknik individu dari Pato Morales. Masih Pato. Masih Pato Morales. Pato Morales. Ya! Oh! Sebuah penetrasi yang ataupun aksi individu yang cukup baik dari Pato Morales. Sayang sekali tidak diakhiri dengan gol oleh Yongki Aribowo. Kita melihat itu teknik yang sangat impresif ditunjukkan oleh seorang Pato Morales, dan ia juga